Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Thank you for giving me the opportunity to present today. In this session, I would like to explain a very important topic in Management Information System, which is Marketing Information System or MKIS. Before we begin, I hope this presentation can give us a clear understanding of how marketing information support better decision making in organization. So, without further ado, let's start the discussion. Oke, mari kita masuk ke definisi dari Marketing Information System, yaitu adalah sebuah sistem yang mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan mendistribusikan informasi yang diperlukan dalam kegiatan pemasaran. Selain itu, MKIS juga berfungsi sebagai alat bagi manajer untuk membuat keputusan yang lebih cepat dan akurat. Dengan kata lain, MKIS ini membantu perusahaan memahami pasar dan perilaku konsumen secara lebih mendalam. Selanjutnya itu tujuan utama dari MKIS. Yang pertama yaitu ada mendukung keputusan pemasaran. Yang kedua yaitu mempercepat akses terhadap data pasar. Yang ketiga yaitu untuk memperkirakan tren dan peluang yang mungkin muncul. Selain itu, MKIS juga meningkatkan efektivitas strategi pemasaran dan membantu memahami kebutuhan pelanggan. Selanjutnya itu terdapat 4 komponen utama MKIS, yaitu yang pertama, sistem catatan internal. Sistem ini menyediakan informasi rutin seperti data penjualan, laporan keuangan, dan persediaan barang. Dengan demikian, perusahaan dapat memantau kondisi operasionalnya secara langsung. Yang kedua yaitu sistem intelijen pemasaran. Sistem ini mengumpulkan informasi dari lingkungan eksternal seperti kompetitor, tren digital, dan perilaku pasar. Selain itu, perusahaan juga dapat melakukan monitoring melalui media sosial atau laporan industri. Yang ketiga yaitu sistem riset pemasaran. Sistem ini memberikan data melalui survei, wawancara, dan observasi pelanggan. Oleh karena itu, riset pemasaran sangat penting untuk memahami kebutuhan dan preferensi konsumen. Yang keempat yaitu ada sistem analisis pemasaran. Sistem ini menggunakan model analisis, data mining, dan dashboard digital untuk menghasilkan wawasan pemasaran. Dengan kata lain, sistem ini mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna untuk strategi perusahaan. Nah, sekarang mari kita lihat peran MKIS dalam perusahaan. Yang pertama yaitu MKIS ini membantu perusahaan memahami kondisi pasar lebih cepat. Kedua yaitu sistem ini mendukung penentuan segmentasi, targeting, dan positioning. Selain itu, MKIS juga membantu manajer dalam keputusan produk, harga, promosi, dan juga distribusi. Pada akhirnya, perusahaan dapat menciptakan strategi yang lebih kompetitif. Sebagai contoh nyata, banyak perusahaan menggunakan dashboard real time untuk melihat penjualan harian. Selain itu, e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia juga memakai Customer Insight System untuk menganalisis perilaku belanja pelanggan. Sementara itu, perusahaan juga menggunakan CRM untuk mengelola hubungan dengan pelanggan. Dengan demikian, MKIS juga bukan hanya teori, tapi penerapan yang sudah umum dalam bisnis modern. Secara umum manfaatnya itu meliputi yang pertama itu pengambilan keputusan secara yang lebih cepat. Yang kedua itu mengurangi ketidakpastian pasar. Yang ketiga itu pemasaran lebih terarah. Yang keempat efisiensi biaya promosi. Yang kelima yaitu meningkatkan kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, banyak perusahaan kini menjadikan MKIS ini sebagai bagian penting dari strategi bisnis mereka. Namun, penerapan MKIS juga memiliki tantangannya. Pertama, data bisa saja tidak akurat atau tidak lengkap. Yang kedua yaitu integrasi antar sistem dalam perusahaan kadang tidak optimal. Selain itu, kualitas sumber daya manusia sangat mempengaruhi efektivitas MKIS. Terakhir, keamanan data menjadi isu penting di era digital. Sebagai penutup bagian isi, dapat disimpulkan bahwa MKIS ini berperan penting dalam membantu perusahaan memahami pasar dan membuat keputusan strategis yang lebih tepat. Dengan kata lain, perusahaan yang mampu memanfaatkan MKIS secara optimal akan memiliki keunggulan dalam persaingan. Okay, thank you for listening to my presentation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.